bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apakah bersemangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, anak-anak ibu akan mengetahui setiap bagian tumbuhan memiliki bermacam nama dan fungsi yang berbeda-beda. Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Tumbuhan memiliki beberapa manfaat, diantaranya 1. Menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. 2. Menghasilkan bahan makanan yang berguna untuk makhluk hidup. Dan yang ketiga, membuat lingkungan menjadi asri. Tumbuhan memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, akar, kedua, batang, yang ketiga, daun, yang keempat, bunga, yang kelima, buah, dan yang keenam, biji. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan menyimpan cadangan makanan. Akar terdiri dari dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang merupakan akar yang terdiri dari satu akar besar dan akar lainnya merupakan cabang. Biasanya terdapat pada tumbuhan yang berkeping dua atau dikotil. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut yaitu tumbuhan singkong, wortel, mangga, dan jeruk. Sedangkan akar serabut merupakan akar yang berbentuk serabut dan berbentuk kecil. Biasanya terdapat pada tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Contoh tumbuhan yang berakar serabut yaitu tumbuhan padi, jagung, dan kelapa. Yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang terdapat di atas permukaan tanah. Batang memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat pengangkut mineral dan air, tempat munculnya daun, bunga, dan buah, dan menyimpan cadangan makanan. Berdasarkan bentuknya, batang dibagi menjadi 3. Yang pertama, batang berkayu. Contoh tumbuhan yang batangnya berkayu seperti kayu jati, mangga, dan jeruk. Yang kedua yaitu batang rumput. Contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput yaitu tumbuhan rumput dan padi. Yang ketiga yaitu batang basah. Contoh tumbuhan yang berbatang basah seperti seledri dan daun bawang. Yang ketiga yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau memasak makanan. Daun banyak mengandung zat berwarna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Berdasarkan jumlah helai daun tiap tangkai daun, maka daun dibedakan menjadi 2, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal yaitu daun yang memiliki 1 tangkai daun dan 1 helai daun yang terdapat pada tumbuhan pisang. Sedangkan daun majemuk yaitu di mana 1 tangkai daun terdapat banyak helai daunnya. Berdasarkan bentuk daun, bedakan menjadi 4, yaitu daun sejajar. Contohnya pada tanaman jagung. Daun ini berbentuk panjang dan lurus. Yang kedua yaitu menyirit. Contohnya pada tanaman mangga, bentuk daunnya seperti tulang ikan. Yang ketiga, daun melengkung. Contohnya pada tanaman sirih. Yang keempat, daun menjari. Contohnya pada tumbuhan pepaya atau singkong. Bentuknya seperti jari kita. Yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pengambilan tumbuh biji. Bunga dapat muncul secara tunggal yang disebut dengan bunga tunggal, ataupun bunga dapat muncul secara bersamaan yaitu disebut dengan bunga majemuk. Bunga memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu tangkai bunga, dasar bunga,
kelopak bunga, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota bunga. Bunga dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki kedua alat penyerbukan, yaitu benang sari dan kepala putik. Sedangkan bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu alat penyerbukan saja, yaitu seperti benang sari saja atau putik saja. Yang kelima yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Buah terdiri dari daging buah dan biji. Bagian yang dapat dimakan yaitu daging buah. Yang keenam yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat menyerbukan antara serbuk sari dan putik. Biji berfungsi sebagai alat utama tumbuhan berkembang biak. Biji dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah kepingnya, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil yaitu biji yang berkeping satu, contohnya pada tanaman jagung. Sedangkan dikotil yaitu biji yang berkeping dua, contohnya pada tanaman mangga. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang tumbuhan dan fungsinya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.